Ya. Bu Ina belum masuk ya, Bu Kartika ya. Oke Bu Mimi, silakan kita mulai. Ya. Oh iya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ya Bu ya. Oke. Bu Kartika silakan pindah grupnya ke kelompok 4, kelompok 5 sama Bu Ina sudah ditunggu. Assalamualaikum Di kelompok warahmatullahi 5, coba wabarakatuh. buka di rokol sesi 1. Kelompok 5, buka. Dengar suaranya, suara Pak Andi yang Iya, kelompok 5 yang di rokol 1, bukan Bentar. yang alamat yang kemarin, tapi buka di LMS. Buka di LMS. Stopwatchnya diberhentiin dulu ya Bu ya. Buka Enggak usah. LMS yang LMS Aja, rokol sesi 1. Klik Enggak yang apa-apa. kelompok 5, Bu Kartika. Kita kan sampai 3.30 gitu aja, enggak apa-apa. Iya. Bu Mimi sampai jam 3.15 gitu atau 3.16 enggak apa-apa. Iya. Kita mulai aja ya Bu ya. Iya. Bu April jadi co-host ya. Kalau sudah direkam silakan dimulai. Sudah jadi co-host ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Diana. Ya, titik 3, kemudian ambil di atasnya, aman. Klik titik 3. Yang paling atas, Bu, recording. Kedengaran Bu. Terus ke samping. Dengar. Terus ke kotak sampingnya, scroll sampai bawah ada start recording. Selamat siang Bu Mimi. Ya, selamat siang Ya, Bu Kartika gimana? Mohon Bisa? maaf Bu, mengganggu waktunya sebentar. Oke, tidak apa-apa. Kebetulan saya sekarang lagi jam kosong nih. Ya, terima kasih Bu sebelumnya. Di sini saya Di ada chat ya, di sedikit chat Bu Kartika, yang ingin di chat ini ya. Langsung dibuka ya ntar. Karena Bu Diana kan lebih berpengalaman daripada saya, jadi saya Di chatnya Bu Kartika, di chatnya. ingin Klik aja chat yang kita ini. Chatroom kita, chatroom kita. hadapi saat ini. Oke Bu, silakan. Saya punya waktu kurang lebih 20 menit ke depan. Silakan mau cerita apa nih tujuannya kita ketemu kali ini. Di sini Bu, saya ingin mendapatkan sebuah ide atau jawaban ya tentang permasalahan saya, di mana saya ini kan seseorang yang masih baru, masih single ya, belum berpengalaman tentang itu rumah tangga. Jadi saya itu sedang bingung di antara dua pilihan. Jadi saya berharap dengan bercerita dengan Ibu Diana saya bisa mendapatkan tujuan untuk memilih dari kedua itu, Bu. Bu Kartika, Bu Ina lanjut ya. Masalahnya apa sih sekarang ukuran keberhasilan dari tujuan yang Ibu maksud? Ukuran keberhasilannya yang saya harapkan itu saya bisa lebih mantap dalam menempatkan hati kepada siapa, seperti itu sih Bu. Oh begitu Bu ya. Kalau kita sekarang gunakan skala 1 sampai 10 nih, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian dari tujuan keberhasilan yang Ibu harapkan? Kalau saya menempatkan diri itu sepertinya ada di posisi 5, Bu. Oh. Posisi 5, iya. Jadi Ibu merasakan Ibu masih di posisi 5, berarti masih
belum begitu mantap Bu ya, begitu ya. Iya, Adakah benar. kekuatan atau kelebihan yang Ibu bayangkan untuk kemantapan dari pilihan Ibu? Kalau kelebihan sebenarnya ada sih Bu, cuman masih ragu di mana pada satu sisi ada seseorang gitu ya, sudah lama saya kenal dan dia juga begitu perhatian serta memprioritaskan pada diri saya. Dan di sisi lain ada juga yang baru saya kenal, tetapi dia ini lebih lebih dewasa dan lebih apa ya, lebih lebih bisa mengarahkan seperti itu. Tapi tidak terlalu memprioritaskan diri saya seperti itu. Oh, seperti itu. Eh, Kalau misalnya Bu Bini timbang nih, kira-kira dari kekuatan yang satu atau kekuatan yang satunya lagi nih yang lebih dominan? Kalau dari pertimbangan saya Bu ya, setelah menjalani beberapa waktu ini ya, orang yang lama saya kenal itu kayaknya lebih lebih memprioritaskan dan memperhatikan saya sendiri Bu. Di mana dia ini selalu memberikan kabar walaupun hanya sekedar kata salam seperti itu. Nah, untuk yang baru ini dia cuman sekedarnya aja, Bu. Untuk menyapa aja kayaknya susah seperti itu. Oke. Eh, Kalau boleh tahu nih, kira-kira antara dua pilihan ini, antara yang satu ke yang satunya lagi, yang lama dengan yang baru ya, boleh kayak saya simpulkan begitu. Iya. Bu Mimi besar harapannya ke yang lama atau ke yang baru? Kalau harapannya lebih besar ke yang lama sih, Bu. Karena kan dari dianya sendiri itu sudah tahu tentang saya itu kan, terus keluarga saya seperti itu. Dan juga pekerjaan saya dia juga sudah tahu dan selalu mensupport Bu, mensupport apa yang saya lakukan untuk kebaikan saya sendiri itu Bu. Begitu Bu ya. Uh, ini bagus sekali Bu. Ibu sudah bisa membayangkan bagaimana uh, Ibu akan mengarahkan labuhan pilihannya ke arah mana, begitu ke arah yang lama atau yang baru. Jadi kira-kira nih, kalau misalnya saya angkanya dari skala 1 ke 10, yang lama punya posisi berapa dan yang baru itu punya posisi berapa sih di hatinya Bu Mimi? Kalau untuk skala itu ya Bu ya, dari penilaian selama waktu yang telah berjalan ini seperti itu ya Bu ya. Sepertinya untuk yang lama itu berada di posisi ke-7 dan yang baru itu ada di 6 seperti itu Bu. Nah, itu bagus sekali. Berarti Bu Mimi sudah eh, bisa mengarahkan diri Bu Mimi sendiri begitu dengan pilihan bakal kemana sih berlabuhnya hati saya ini, bakal berlabuh kemana begitu. Berarti sudah ada bayangan nih. Iya, sebenarnya kalau untuk bayangan itu sih Bu ya, sudah ada. Tetapi selalu ada ketika orang yang baru ini datang, terus
chatting. Dia kan datangnya jarang ya, Bu, ya. Jadi ketika dia datang tuh ngobrolnya kayak nyambung gitu. Tetapi ya itu dia selalu apa ya, setiap berkomunikasi itu ya tidak tidak terlalu fokus gitu. Tidak memfokuskan dirinya kepada saya sendiri, tetapi juga kepada orang di sekitarnya seperti itu. Sedangkan untuk yang lama tadi ya kalau misalkan lagi berkomunikasi atau lagi telepon ya Bu ya ceritanya untuk anak sekarang ya. Jadi, misalkan ada sedikit dia buat kesalahan atau saya kesal sama dia, dia selalu berusaha untuk memperbaiki di saat itu juga. Jadi, saya berpikir, oh berarti dengan menyelesaikan permasalahan lebih cepat ini maka, eee, hubungan di antara kami itu semakin dekat seperti itu, dengan adanya permasalahan dan dia cepat tanggap untuk menyelesaikan permasalahan itu, seperti itu. Oh, baiklah Bu. Kalau boleh saya simpulkan, berarti Ibu mau eh, meyakinkan diri Ibu saja. Kemana sih berlabuhnya hati saya begitu. Tapi di dalam hati terdalam itu sudah ada pilihan begitu Bu ya. Iya, benar sekali Bu, karena kan yang namanya untuk membangun sebuah hubungan itu apalagi seumur hidup ya Bu ya, jadi begitu banyak tantangan seperti itu. Jadi ingin bertanya ke siapa itu ya, jadi, eee, iyalah niatnya hati ingin bertanya ke yang lebih berpengalaman seperti itu Bu, kan jadi dengan apa yang diceritakan ini, oh berarti benar saya tuh sebenarnya sudah memilih dia, tetapi masih ada hal-hal yang perlu saya utarakan supaya pilihan itu menjadi lebih mantap, seperti itu. Kalau begitu, apa nih rencana Ibu untuk mencapai tujuan pelabuhannya? Rencananya Bu ya, Iya kalau dong. kalau untuk rencana Bu, ingin apa ya, memper memperluas lagi Bu, memperluas, pengetahuan terhadap dia itu kan, apa, dari keluarganya seperti apa gitu. Terus kalau misalkan sudah mantap nih, misalkan sudah saya tahu, dia juga sudah tahu, jadi rencananya tuh ingin segera apa ya, ingin segera mengkonfirmasi itu dengan dia membahas tentang rencana selanjutnya, mau dibawa kemana sih hubungan ini, seperti itu. Nah ini, tuh Bu Mimi sudah tahu tuh solusinya sendiri. Berarti kalau sudah sampai di sini, apalagi nih yang harus Bu Mimi lakukan? Ya yang harus saya lakukan, yang pertama sih Bu ya, lebih mengenal dia, terus keluarganya seperti itu. Kan karena membangun sebuah hubungan itu kan harus tahu dulu nih keluarganya itu kan, orang tuanya atau apa namanya, di mana dia tinggal lingkungannya. Jadi memperdekat, memperluas hubungan itu Bu, mengetahui sifatnya satu sama lain seperti itu. Dan, selanjutnya itu, eee, jika sudah pas, bisalah segera menetapkan hari bahagianya, ya. Oke, ditunggu Bu ya hari bahagianya. Oke, kalau sudah punya rencana nih, sudah oke nih rencananya. Apa nih komitmen dari Bu Mimi agar rencana tersebut bisa cepat terlaksana nih? Komitmennya Bu ya, yang pertama sih menjaga hubungan Bu ya, menjaga hubungan dengan dia itu kan, menjaga hubungan dengan dia agar hubungannya semakin baik. Terus, apa ya, atau ini Bu, mungkin bisa ke tempat dia seperti itu Bu, berkunjung seperti itu ya. Ya berkunjung, terus, mulai memulai percakapan ke yang lebih serius lagi, bukan ke yang kayak anak-anak yang kayak bucin-bucin seperti itu. Baiklah Bu,
Saya rasa pertemuan kita kali ini sudah cukup nih, karena saya sudah menangkap, sudah dapat menemukan potensi atau rencana Ibu. Saya sudah dapat menemukannya potensi yang Ibu sendiri miliki begitu. Jadi keyakinan Ibu sendiri sudah bisa saya tangkap sendiri. Kapan nih kita ketemu lagi? Saya ingin dengar cerita tindak lanjutnya nih. Mungkin dalam 2 atau 3 bulan. Soalnya kan ini kan lumayan lama ya untuk mengenal satu sama lain, kemungkinan 2 atau 3 bulan itu sudah ada hasilnya seperti itu, dan saya juga akan mengkonfirmasi lagi hal itu kepada Ibu ya. Ya, baik Bu. Saya tunggu nih kabar baiknya ya. Iya, Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi gimana nih tindak lanjutnya, selanjutnya bagaimana. iya. Mohon doanya juga ya Bu ya. Semoga Insya Allah sesuai doa dengan yang terbaik. iya. Oh iya Bu, terima kasih Bu ya sebelumnya, mohon maaf nih jika mengganggu waktunya ya, dan Oh, iya. saya Iya juga Bu, sama-sama. Kita sama-sama saling mendoakan. Semoga lancar dan baik-baik. iya. Oh ya, saya izin pamit dulu ya Bu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang gantian. Saya yang jadi coach. Aku belum terlalu bisa loh Bu, gimana ini? Aduh, aduh Lagi susah ya. azan. Gimana Pak Andi, di tempat kami sedang azan ini? Kita tunggu sebentar ya. Iya, kayaknya tidak didengar Bu. Nggak dengar ke tempat Bu Mimi ya? Enggak Bu. Sedang azannya. Kita tunggu sebentar Bu Mimi ya. Iya. Selesai azan. Oke Bu Mimi, kita mulai ya. Ya. Ntar Bu ya, aku pasang stopwatch-nya dulu Bu. Stopwatch. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat siang Bu Mini, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Ibu Diana sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Begini Bu, saya mau cerita nih. Apakah Ibu punya waktu? Wah, saya senang sekali nih kalau Ibu bisa atau ingin bercerita maksudnya ya. Di sini kebetulan saya lagi ada jam kosong ya Bu ya, kemungkinan ada waktu 15 menit lah, bisa lah untuk bercerita dengan Ibu ya, dengan saya gitu. Ya, Oke Bu, terima kasih Bu waktunya. Begini Bu, di kelas saya itu ada satu siswa yang jarang sekali masuk sekolahnya. Dalam 1 minggu sekolah efektif kita, kami di sekolah kami itu 6 hari Bu efektifnya. Bisa dikatakan hanya 3 hari atau bisa jadi 2 hari Bu kehadirannya di sekolah. Eh, Jikalau kita konfirmasi, banyak sekali alasan yang siswa ini arahkan, jawab kepada kita itu banyak sekali alasannya, Bu. oh begitu. Jadi kata Ibu tadi ya, siswa ini jarang masuk ya Bu ya? Dalam satu Benar, minggu Bu. itu 2 kali atau tiga hari ya cuman masuk ya. Nah kalau menurut Ibu nih, dengan kelakuan si anak itu ya Bu ya, apa sih tujuan Ibu untuk anak itu? Harapan Ibu terhadap anak itu apa sih Bu kira-kira? Saya itu besar harapan untuk anak ini, Bu. Saya ingin anak ini rajin untuk datang ke sekolah karena kalau kita timbang dengan eh, keberhasilan anak tersebut yang akan datang masa depannya, itu kalau dia tidak sekolah itu sangat bagaimana Bu ya, karena dari latar belakang keluarganya saya paham banget Bu, anak ini tinggalnya di pinggiran desa, begitu bisa dikatakan di kebun Bu, begitu. Jadi saya berharap banget anak ini bisa rajin sekolah agar dia bisa berhasil Bu di masa depannya, begitu Bu. Wah, bagus sekali ya Bu Diana ya. Ini mencerminkan bahwa sifat keguguran Ibu itu benar-benar kuat ya terhadap siswa. Nah, jadi begini Bu, menurut Ibu nih ya, rencana yang akan Ibu lakukan ya, tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa masa depan anak itu yang sangat penting ya. Terus Ibu juga mengetahui latar belakang dari si anak ini ya. Jadi kalau kita lihat dari yang Ibu ceritakan tadi, kira-kira nih kesempatan apa yang akan Ibu lakukan kepada anak itu supaya anak itu bisa rajin sekolahnya, Bu? Gimana Bu ya, saya tuh sudah mencoba melakukan pendekatan, kemudian bahasa di tempat kami itu diolok lah agar dia mau ke sekolah rajin, begitu kita iming-imingin dikasih permen atau apa begitu kalau biar dia rajin itu Bu. Tapi belum begitu berhasil Bu. Oh iya, seperti itu ya. Jadi di sini yang telah Ibu lakukan itu mendekatkan diri kepada anak itu ya Bu ya, dengan memberikan suatu apa ya, suatu hadiah lah, bisa dibilang seperti itu ya Bu ya. Nah ada Hmm. tidak sih Bu kira-kira nih kemungkinan lain yang bisa Ibu lakukan, untuk membuat anak ini menjadi anak yang rajin seperti itu, Bu. Hal lain dari yang telah Ibu lakukan tadi. Oh iya Bu ya, saya hampir lupa nih. Kita kan di CGP sudah pernah belajar tentang segitiga restitusi. Oh iya iya ya Bu, saya terima kasih nih Bu. Saya terbuka nih. Saya bisa melakukan segitiga restitusi untuk siswa saya Bu. Mudah-mudahan dia bisa menemukan
bagaimana agar dia bisa rajin ke sekolah, Bu. Wah, itu bagus sekali loh Bu itu, karena seperti yang kita ketahui bersama ya bahwa segitiga restitusi itu cukup membantu dan sangat membantu ya seperti itu. Bagus sekali Bu Diana itu, dan selanjutnya nih Bu Diana nih, kira-kira, Ibu Diana tadi kan sudah mengatakan dengan, melakukan sebuah tindakan dengan segitiga restitusi ya seperti itu ya Bu ya. Nah ini menurut, Ibu nih, apa sih yang akan mulai Ibu lakukan untuk anak itu? Rencana ke depannya itu seperti apa? Hmm, saya setelah melakukan restitusi untuk anak tersebut, Bu, saya juga mungkin nanti akan eh, merancang dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Mungkin dalam pembelajaran saya selama ini barangkali anak tersebut kurang senang atau kurang ter terekspos minat-minatnya barangkali, Bu. Jadi saya mungkin juga setelah restitusi ini nanti saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi yang eh, akan menyelipkan permainan-permainan di dalamnya agar anak tersebut merasa terpancing minatnya untuk rajin ke sekolah, Bu, mungkin. Wah, itu sangat bagus sekali loh Bu Diana itu. Untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang menarik ya, yang Ibu katakan tadi ya seperti itu sudah pasti Bu, anak-anak itu pasti sangat senang dan bersemangat ya untuk kegiatan pembelajaran yang berpihak kepada dirinya seperti itu. Nah selanjutnya nih Bu Diana nih, eee, kapan kira-kira Ibu akan memulai memulai apa namanya, pembelajaran yang berdiferensiasi itu Bu? Kalau memulai, Bu, ya, saya setelah ini akan saya rencanakan, Bu, membuat modul ajarnya dulu. Saya akan mengkondisikan modul ajar saya itu berpihak pada murid agar murid ini anak saya yang satu ini bisa tertarik untuk ikut belajar bersama saya begitu, Bu. Jadi saya akan merencanakan dalam waktu yang dekat ini, Bu. Insya Allah dalam 3 hari ke depan nanti sudah siap, Bu. Wah, luar biasa sekali. Berarti Ibu cepat tanggap ya dalam menghadapi situasi yang seperti ini ya, Bu, ya. Itu bagus sekali, Bu. Nah, ini Bu, selanjutnya nih, dengan melakukan kegiatan yang seperti itu, apakah ada komitmen-komitmen yang akan Ibu lakukan nih untuk si anak ini? Hmm, Kalau komitmen saya rasa itu harus, Bu, ya. Karena untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan memperhatikan kebutuhan belajar siswa itu harus kita laksanakan baik dari segi kesiapan belajarnya, dari minat belajarnya, ataupun dari profil belajarnya, Bu. Karena memang notaben siswa saya ini minat belajarnya kurang, kesiapan belajarnya juga rendah, kemudian profil atau latar belakang dari siswa saya juga termasuk menengah ke bawah, Bu, sudah. Oh iya, seperti itu ya, Bu, ya. Dengan apa yang Ibu sampaikan tadi ya, di sini saya mendengar, Ibu ini menceritakan tentang itu, minat dari anaknya ya, profil dari anaknya, kesiapannya. Nah, dari apa yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira nih, siapa sih yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen dalam, pembelajaran yang berdiferensiasi ini, Bu? Oh, saya akan berkolaborasi, Bu, dan meminta rekan sejawat saya yang satu fase, saya berada di fase A karena kelas 2. Jadi saya akan meminta rekan saya yang kebetulan kelasnya juga berdampingan dengan saya, fasenya juga sama, untuk mengingatkan saya, Bu, agar saya selalu melaksanakan rencana-rencana saya, Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu Diana ya. Jadi Bu Diana di sini juga
akan berkolaborasi ya, akan juga berkolaborasi dengan rekan sejawat Ibu ya dalam, menciptakan bukan dalam menciptakan, dalam, membuat pembelajaran yang berdiferensiasi ini ya, agar si anak tadi bisa terbantu seperti itu ya kata Ibu ya. Benar begitu Ibu Iya, Bu. Diana? Iya, Bu, benar sekali. Saya sangat berharap teman saya bisa banyak membantu saya, Bu. Iya, seperti itu. Ini Bu ya, kalau dari cerita yang telah kita lakukan ya, di sini saya sudah melihat Bu, sudah melihat bahwa Ibu itu sudah bisa dalam menentukan strategi-strategi apa ya yang akan Ibu lakukan dari permasalahan si anak ini ya. Dimulai dari si anak ini tadi apa namanya, tidak mau masuk tadi ya seperti itu. Terus Ibu, menyiapkan sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi, sebelum itu Ibu melakukan segitiga restitusi, itu sudah bagus sekali loh Bu, itu sudah timbul dalam dalam diri Ibu Diana seperti itu. Itu bagus sekali loh Bu. Iya, Bu, Jadi saya setelah bercerita dengan Ibu, saya juga merasa ada timbul ide-ide saya yang selama ini belum pernah terpikirkan oleh saya, Bu. iya, sebenarnya ini Ibu tuh sudah tahu, tapi apa butuh butuh tempat cerita untuk lebih menguatkan seperti itu ya. Sebenarnya Ibu sudah bisa Ayo ke main room yuk, ya. ke Ya, main room jadi yuk. ya Pak, bentar lagi. Ya, jadi sudah bagus sekali itu Bu Diana itu ya. Semoga kedepannya bisa sesuai dengan harapan Ibu ya seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, ya, sudah mau mendengarkan cerita saya. Iya, sama-sama Bu. Ke main room Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. balik ke room utama. Suruh pindah room ya? Hah? Pak Andi, gimana nih? Ya. Buka Bu mimiknya. Nggak dengar. Masuk ke room yang awal tadi Bu. Oh, pindah ke room ya. Oke. Iya, pindah ke room yang perasaan baru bentar loh Bu, perasaan baru 12 menit loh Coach. Stop Coach rekornya ini di mana ya? Stop ininya dulu. di tempat tadi lah Bu, di Klik apa aja namanya di titik. recordnya. Stop ya. Kita stop ya Bu Mimi ya. Ya, makasih Bu ya sudah mengajari.